Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Salsabila Putri Ramadhani. Dan rekan saya ada Syafna Andika dan Putri Zahari. Di sini kami akan membahas tentang 3 poin. Poin yang pertama ada developing a competitive advantage atau mengembangkan keunggulan kompetitif. Poin yang kedua ada developing the business plan atau mengembangkan rencana bisnis. Dan poin yang ketiga ada risk management by entrepreneurs atau manajemen risiko oleh pengusaha. Poin yang pertama yaitu developing a competitive advantage, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri pasar pada industri atau pasar yang sama. Pada keunggulan kompetitif ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan internalnya untuk merespon peluang lingkungan eksternal sambil menghindari ancaman eksternal dan kelemahan internal. Tips-tips membangun keunggulan dari kompetitif ini yaitu pertama, kenali dan bangun daya inti yang dimiliki. Yang kedua, bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Yang ketiga, bangun norma perusahaan yang sesuai visi besar organisasi. Yang keempat, miliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal. Yang kelima, kenali kompetensi inti agar efisien dan efektif. Yang keenam, kenali kekuatan dan kelemahan sumber daya operasional. Dan yang terakhir, ada temukan peluang pasar yang sesuai dengan strategi kompetitif. Contoh dari kompetitif advantage ini yaitu keuntungan lebih besar dari pesaing yang diperoleh dengan menawarkan konsumen pada nilai yang lebih besar, baik dengan penawaran harga yang lebih rendah atau dengan memberikan keuntungan lebih pada layanan konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Baiklah, saya Syafna Andika akan menjelaskan tentang developing the business plan, yang artinya mengembangkan rencana bisnis. Developing business plan adalah menjelaskan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam business plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal ataupun pihak eksternal. Dengan itu, ada 10 cara mengembangkan bisnis yang mudah dan efisien. Yang pertama, membuat rencana keuangan. Yang kedua, mempersiapkan hal yang tidak terduga. Yang ketiga, diversifikasi bisnis. Yang keempat, kelola arus bisnis. Yang kelima, pisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Yang keenam, kenali kompetitor. Yang ketujuh, jaga hubungan bisnis. Yang kedelapan, jangan takut mencoba peluang baru. Yang kesembilan, lakukan promosi. Yang kesepuluh, jaga stabilitas usaha dengan mengajukan pinjaman modal usaha. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Risk management by entrepreneurs atau manajemen risiko oleh pengusaha. Risiko adalah bahaya, akibat, ataupun konsekuensi yang dapat terjadi karena proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sehingga manajemen risiko adalah proses mengatur, mengendalikan kegiatan usaha yang mengandung risiko di dalamnya. Dengan menggunakan risiko, perusahaan dapat meminimalisir risiko yang menyerang perusahaan, khususnya di ranah permodalan dan keuangan usaha. Tujuan: mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan. Komponen-komponen manajemen risiko, yakni terdiri dari lingkungan internal, penentuan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, tangkapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Sedangkan tahapan penting dalam penerapan manajemen risiko terdiri dari penentuan konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan tinjauan ulang. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui perubahan dan seberapa efektif sistem dilaksanakan. Dan yang terakhir, komunikasi dan konsultasi.